Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Sahabat Pembelajar. Kita lanjutkan pembahasan kita yaitu tentang DUPAK, Daftar Usul Penetapan Angka Kredit. Kali ini kita akan membahas tentang perbedaan dan persamaan penelitian, tinjauan ilmiah, dan best practice. Kita ingat kembali tentang kegiatan guru dan angka kreditnya. Masih ingat kan? Yaitu ada 4, yaitu nomor 1 pendidikan, nomor 2 pembelajaran, bimbingan dan tugas tertentu, nomor 3 adalah pengembangan keprofesian berkelanjutan, yang keempat adalah penunjang tugas guru. Kita fokus ke melaksanakan publikasi ilmiah, di mana PKB itu ada 3, yaitu melaksanakan pengembangan diri, yang kedua melaksanakan publikasi ilmiah, dan yang ketiga adalah melaksanakan karya inovatif. Kita fokus kepada melaksanakan publikasi ilmiah. Kita kembali bahwa publikasi ilmiah itu ada 3 jenis, yaitu yang pertama adalah presentasi pada forum ilmiah, yang kedua adalah melaksanakan publikasi ilmiah hasil penelitian atau gagasan ilmu pada pendidikan formal, yang ketiga adalah melaksanakan publikasi buku teks pelajaran, buku pengajaran, dan pedoman guru. Kita fokus ke sini. Yang nomor 2 yaitu melaksanakan publikasi ilmiah hasil penelitian atau gagasan ilmu pada pendidikan formal. Bila kita lihat kalimatnya, nomor 2 ini ada 2 jenis, yaitu hasil penelitian dan bukan hasil penelitian, yang disebut juga dengan gagasan ilmu. Oke, kita lanjut ya. Ini adalah daftar kegiatan publikasi ilmiah yang poin 2.2 tadi, beserta bukti fisiknya dan angka kreditnya. Dari A, B, C, D, E ini semua adalah hasil penelitian. Yang A ini membuat karya tulis berupa laporan hasil penelitian. B juga membuat karya tulis berupa laporan hasil penelitian. Sampai yang terakhir, E ini membuat karya tulis berupa laporan hasil penelitian. Jadi A, B, C, D, E ini semua adalah laporan hasil penelitian, dan nilainya ini berbeda-beda, ada 4, 3, 2, 1, dan 4. Ini kalau dibuat buku ya, jadi karya tulis hasil penelitian dapat dibuat buku. Bukunya harus ber-ISBN, itu nanti nilainya adalah 4. Yang nomor 2, laporan hasil penelitian itu dapat dibuat artikel yang dimuat di jurnal. Bila tingkat nasional maka nilainya 3, tingkat provinsi nilainya 2, tingkat kabupaten nilainya 1. Dan kalau tidak dibuat buku, tidak juga dibuat artikel yang dimuat di jurnal, maka bisa diseminarkan di sekolah dan disimpan di perpustakaan. Ini yang poin E, ini nilainya 4. A, B, C, D, E ini semua adalah merupakan laporan hasil penelitian yang bisa dibuat buku, dibuat artikel, dimuat di jurnal, dan diseminarkan di sekolah. Nah, berikutnya ini F sampai H, F, G, H ini karya tulis tapi bukan merupakan hasil penelitian. Yang F ini membuat makalah berupa tinjauan ilmiah. Berupa tinjauan ilmiah, jadi bukan merupakan penelitian. Yang G ini membuat tulisan ilmiah populer. Ini juga bukan hasil penelitian. Apa bedanya tinjauan ilmiah dengan tulisan ilmiah populer? Kalau tinjauan ilmiah ini bisa dimasukkan ke jurnal, tapi kalau tulisan populer ini nanti dimuat di media massa, baik majalah atau koran, tingkat nasional atau tingkat provinsi. Nah, yang H ini adalah artikel ilmiah, sama kayak F ya, artikel ilmiah, tetapi dimuat di jurnal. Kalau di tingkat nasional nilainya 2, di tingkat provinsi nilainya 1,5, di tingkat
kabupaten nilainya adalah 1. Jadi FGH ini semuanya adalah karya tulis ilmiah tetapi bukan merupakan hasil penelitian. F dan H ini tinjauan ilmiah, sedangkan G ini adalah karya tulis ilmiah populer. Dari tabel ini kita bisa menyimpulkan sebenarnya karya tulis ilmiah itu ada 2 macam, yaitu hasil penelitian dan bukan hasil penelitian. Nah, bukan hasil penelitian ini ada 3 macam, ada tinjauan ilmiah, ada best practice, ada karya ilmiah populer. Ini saya ambil dari Permen 16 tahun 2009 dan buku 4. Saya sarikan, saya simpulkan menjadi seperti ini ya. Jadi karya tulis ilmiah ada 2, hasil penelitian dan bukan hasil penelitian, dan yang hasil penelitian ini ada 3, tinjauan ilmiah, best practice, dan karya ilmiah populer. Nah, sekarang kita fokus ke sini. Hasil penelitian, tinjauan ilmiah, dan best practice. Ini ada kesamaan dan perbedaannya. Ini yang akan kita telaah. Oke, sekarang kita masuk ke laporan hasil penelitian. Laporan hasil penelitian itu adalah laporan hasil penelitian berupa karya tulis yang didasarkan pada hasil penelitian yang dilakukan guru pada bidang pendidikan sesuai dengan tugas pokoknya. Dan selanjutnya, nah berikutnya ini adalah tinjauan ilmiah dan best practice. Ini dijadikan 1 karena nilai angka kreditnya itu sama. Tinjauan ilmiah dulu adalah karya tulis guru yang berisi ide atau gagasan penulis dalam upaya mengatasi berbagai masalah pendidikan formal dan selanjutnya. Nah, best practice adalah karya tulis guru yang berisi pengalaman terbaik dalam proses pembelajaran. Jadi dari sini bisa kita tarik benang merah. Kalau tinjauan ilmiah itu lebih pada tinjauan teoritis, tetapi kalau best practice itu lebih pada tinjauan praktis atau empiris, yaitu karya tulis hasil laporan yang pernah dilakukan oleh guru. Hasil-hasil yang terbaik jadi merupakan pengalaman, jadi pernah dilakukan oleh guru. Tapi kalau yang tinjauan ilmiah hanya merupakan tinjauan teoritis, hanya merupakan gagasan yang mungkin belum pernah dilaksanakan oleh guru. Jadi itu bedanya. Kalau tinjauan ilmiah itu hanya teoritis, tapi kalau best practice itu lebih pada praktis. Nah, berikutnya angka kreditnya ya. Tadi sudah dijelaskan, ini rangkumannya ya. Tadi ini hanya mengulang sebenarnya. Kalau yang angka kredit publikasi karya tulis hasil penelitian ini ada 4 macam nilainya. Nanti kalau dibuat buku nilainya 4, dimasukkan ke jurnal tingkat nasional nilainya 3, jurnal tingkat provinsi nilainya 2, kalau tingkat kabupaten nilainya 1, dan kalau disimpan di perpustakaan dan diseminarkan nilainya adalah 4. Kemudian ini kalau angka kredit tinjauan ilmiah dan best practice ini sama ya, sama. Jadi best practice dan tinjauan ilmiah ini angka kreditnya sama, maka dijadikan 1. Maka di sini tinjauan ilmiah dari miring best practice ini nilainya 2. Seharusnya tidak disimpan di perpustakaan, tidak perlu diseminarkan. Nah, kalau dibuat artikel yang dimuat di jurnal nilainya adalah 2, 1,5 dan 1. Ini tingkat nasional, tingkat provinsi, tingkat kabupaten. Jadi gagasan ilmiah atau best practice itu dua-duanya dapat dimuat di jurnal atau cukup disimpan di perpustakaan seperti ini. Nah, sekarang kerangkanya untuk format laporan hasil penelitian ini kerangka laporannya ini adalah ada kerangka isi, bagian awal, bagian isi, dan terakhir adalah bagian penunjang. Ini seperti
biasa ada nanti bagian isi, ada bab pendahuluan, bab 2 ada kajian pustaka, bab 3 metode penelitian, bab 4 adalah hasil, kemudian bab 5 adalah kesimpulan dan saran. Nah, di sini ada bab 3 metode penelitian. Nanti untuk tinjauan pustaka dan best practice itu tidak ada bab metode penelitian. Kita lihat ini ya untuk format tinjauan ilmiah. Bagian isi berarti kan A pendahuluan, B kajian pustaka, C bab pemangkasan masalah. Jadi di sini tidak ada yang namanya metode penelitian. Begitu juga best practice ya, best practice mirip dengan tinjauan ilmiah juga tidak ada metode penelitian karena memang bukan penelitian. Berarti kan bab A pendahuluan, bab B kajian pustaka, bab C adalah pembahasan masalah. Ini sekali lagi tidak ada metode penelitian karena memang bukan penelitian. Lanjut sekarang kesimpulannya, perbedaannya antara penelitian dan tinjauan ilmiah garis miring best practice ya. Penelitian itu terdapat metode penelitian, tapi kalau tinjauan ilmiah dan best practice itu tidak ada atau tidak terdapat metode penelitian karena memang bukan penelitian. Tetapi punya persamaan antara penelitian dan tinjauan ilmiah maupun best practice, dua-duanya bisa dimuat di jurnal. Cuma angka kreditnya berbeda, lebih besar hasil penelitian daripada tinjauan ilmiah atau best practice. Oke, sampai di sini paparan saya tentang perbedaan dan persamaan penelitian dan tinjauan ilmiah atau best practice. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.